Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bersama saya lagi Mr. D. Kali ini saya akan membawakan sedikit berita soal PSBB yang sedang berlangsung mulai hari ini, tanggal 14 September 2020. Tingkat kematian akibat COVID-19 di Indonesia juga sangat tinggi. Pada April lalu, persentase kematian akibat COVID-19 di Indonesia mencapai 9%, lebih tinggi dari tingkat kematian di Indonesia. Hingga 10 September 2020, total korban meninggal akibat COVID-19 di Indonesia mencapai 8.456 jiwa. Pada hari itu juga tercatat 120 orang meninggal dalam satu hari akibat COVID-19. Tapi awal pekan ini Ketua Komite Kebijakan Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto mengklaim tingkat kematian akibat COVID-19 di Indonesia menurun sampai di angka 4,1%. Namun jumlah itu masih lebih tinggi dari tingkat kematian global yang berada di angka 3,26%. Melihat tingginya angka kematian akibat COVID-19, mungkin bisa menggambarkan bagaimana wajah penanganan pandemi di tanah air. Apabila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand misalnya, hingga September 2020 terdapat 3.446 kasus, di mana 58 orang diantaranya meninggal dunia. Sementara di Malaysia, kasus mencapai 9.559 dan menyebabkan kematian 128 orang diantaranya. Perlu diketahui, tingkat kematian akibat COVID-19 diperoleh dengan menghitung jumlah pasien meninggal dibagi dengan kasus positif dalam sebuah negara, kemudian dikali 100%. Tidak bisa dipungkiri, tingkat kematian akibat COVID-19 diyakini berkaitan dengan usia dan penyakit bawaan pasien. Usia tua dan penyakit bawaan merupakan kombinasi faktor mematikan yang dapat membawa risiko terburuk infeksi COVID-19. Sayangnya, data pasien COVID-19 berisiko berdasarkan kelompok umur dan penyakit bawaan tidak tercatat dengan baik di Indonesia. Situs Kawal COVID-19 ID pada April lalu sempat mencatat tren mengejutkan tentang data tingginya kelompok usia produktif di Indonesia menjadi korban meninggal akibat COVID-19. Dalam penelitian berjudul Cardiovascular Risk Scores Indonesia yang dipublikasikan pada 2019 berdasarkan data 2014, sebanyak 2/3 penduduk Indonesia berusia di atas 40 tahun memiliki risiko meninggal akibat penyakit jantung. Hal ini juga didukung data BPJS yang di 2019 membayar Rp 11,5 triliun. Klaim perawatan jantung dan stroke. Melihat tingginya tingkat kematian akibat penyakit penyerta di negara lain dipadukan dengan temuan tentang tingginya prevalensi penyakit jantung di kalangan usia produktif. Kedua hal ini konsisten untuk menjelaskan tren tingginya kematian akibat COVID-19 di kelompok usia produktif di Indonesia. Kelompok usia kurang dari 30%, perempuan berpeluang meninggal 5%, sedangkan laki-laki berpeluang 9%. Atau kelompok lanjut usia, perempuan berpeluang meninggal 13%, sedangkan laki-laki 21%. Untuk kaum lansia ya guys. Yang juga terlihat adalah bahwa mortalitas di kelompok usia muda pun ternyata tidak kecil. Temuan ini menunjukkan 1 atau 2 dari 20 orang berusia muda berpeluang meninggal jika terjangkit COVID-19. Tidak tampak perbedaan ternyata antara 30 tahunan dengan 40 tahunan. Baru ketika menampak lanjut usia 50 tahun, terlihat adanya lonjakan atau tambahan sebanyak 7%, di mana 1 dari 10 pasien COVID-19 berusia 50 tahun ke atas berpeluang meninggal. Selain itu, proses pemulihan pasien juga dihubungkan dengan kekuatan sistem imun tubuh dalam melawan virus corona. Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, Hermawan Saputra mengatakan Indonesia memiliki angka kematian corona yang tinggi karena 2 hal, yaitu kapasitas
testing yang tidak maksimal dan kebijakan pengendalian yang kurang ketat. Kalau kita lihat Amerika, mereka memang angka penderitanya besar. Itu karena kapasitas testingnya juga besar. Jadi, kemampuan testing cepat, perawatan cepat, sehingga presentasi angka kematian bisa lebih rendah daripada Indonesia. Jelas Hermawan Saputra saat dihubungi.